Izin Majelis Hakim, teman-teman JPU, kami mau menayangkan karena ukuran dari proses pembuktian ini adalah bagian dari dakwaan, seluruh bagian dari dakwaan, kami ingin menunjukkan dan mengkonfirmasi pada terdakwa terkait dengan bagian-bagian dakwaan ini. Mas Tri, tolong Mas Tri. Saudara terdakwa, yang di sebelah kiri yang berwarna biru itu adalah uraian dari dakwaan. Jadi ada beberapa poin yang akan kami tanyakan di sini, mengkonfirmasi. Pertama, uraian dakwaannya. Jadi yang sebelah kiri adalah yang berwarna biru, itu adalah uraian dari dakwaan, sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna putih, itu adalah identifikasi tentang alat bukti dan fakta hukum di proses persidangan ini. Jadi agar kita bisa memahami ya saudara terdakwa. Baik. Nah, poin pertama, di sini dituliskan di dakwaan halaman 3, kita semua bisa saling cek. Pada tanggal 8 Januari 2020, pada sekitar pukul 18.19 WIB. Nah, bagian yang ditebalkan di sini, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK pukul 18.19. Menurut dakwaan ini, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Nah, dari kami cek seluruh alat bukti dan fakta hukum yang ada itu tidak didukung oleh satu alat bukti pun. Nah, bagaimana penjelasan terdakwa terkait dengan hal ini? Karena nama terdakwa disebut di sana. Ya, saya tidak tahu. Karena juga situasi saya sedang pemaparan di Kompas. Dan saya banyak yang menyampaikan pemaparan itu. Sehingga saya tidak tahu terhadap kejadian itu. Sehingga apa yang dituduhkan itu saya sama sekali tidak tahu. Jadi tidak benar ya apa yang ditulis di dakwaan ini seolah-olah saudara tahu sejak pukul 18 itu ya? Tidak benar. Tidak benar di ya? Kompas. Sedang berada di Kompas ya? Ya, Menara Kompas bertemu dengan para pemret grup dari Kompas. Kemudian poin kedua. Poin kedua, tolong fokus di sini dulu saja Mas Tri. Poin kedua, perintah terdakwa kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Nah, ini bunyi dakwaannya. Tanggal 8 Januari 2020 pada sekitar pukul 18 WIB, terdakwa mendapat informasi bahwa Wahyu Setiawan yang tadi ya. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air. Nah, ini bunyi dakwaannya, saudara terdakwa. Peran terdakwa disebut nih di dakwaan itu. Setelah kita cek, tadi kan kita lihat transkrip. Setelah kita cek dari alat bukti yang ada di persidangan, di keterangan Nur Hasan, dia nggak bilang begitu. Tidak pernah menghubungi saudara terdakwa. Dan bahkan didatangi oleh 2 orang berbadan tegap saat itu. Tidak ada bukti yang lain yang menunjukkan bahwa saudara terdakwa menghubungi Nur Hasan. Bagaimana penjelasan dari saudara terdakwa terkait hal ini? Saya masih izin yang mulia, masih ada acara di Kompas TV, tidak memegang handphone dan saya juga tidak punya kontak Nur Hasan. Sehingga saya tidak memerintahkan. Jadi apa yang dituduhkan itu tidak benar. Jadi tidak pernah komunikasi sama sekali dengan Nur Hasan? Belum pernah untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan handphone. Apalagi memerintahkan untuk merendam. Apalagi memerintahkan untuk merendam handphone. Pasti ya saudara terdakwa. Ya. Karena memang tidak ada bukti satupun di proses persidangan ini. Nah, poin ketiga. Di sini disebutkan. Selanjutnya petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan yang terpantau pada jam 20 WIB. Bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Nah, keterangan Kusnadi terkait dengan orang kepercayaan itu, Kusnadi bilang dia tidak melekat. Tapi posisinya sebagai pegawai kesekjenan. Dan ada juga keterangan saksi penyelidik yang dihadirkan di sini yang tidak pernah mengkonfirmasi dan melihat ada Harun Masiku di PTIK. Bagaimana keterangan terdakwa? Ya, itu saya tidak berada di
PT IKA. Mengetahui nggak situasi ini, kondisi ini pada saat itu? Tidak, karena saya berada di Kompas. Saya mengetahui baru di persidangan. Karena saya tetap masih berada di Kompas. Dan juga di persidangan ini saya tahu bahwa saksi yang dihadirkan oleh KPK, Saudara Arief Budi Raharjo, itu juga menyatakan tidak melihat adanya mobil saya, tidak melihat saya ada di sana, sehingga di dalam dakwaan itu tidak benar. Oke, di sini juga ada penegasan ya, ada berita di harian Kompas ya, yang terbit 8 Januari, peristiwa tentang 8 Januari itu ya. Oke, poin keempat. Saudara terdakwa, di sini disebutkan perintah terdakwa kepada Kusnadi, ini masih terkait dengan obstruction of justice ya, dakwaan yang pertama. Perintah terdakwa terhadap Kusnadi, ini poin nomor 4. Menenggelamkan telepon genggam miliknya. Terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Di fakta sidang nggak ada sama sekali itu. Yang ada adalah di framing seolah-olah nomor Sri Rejeki Hastomo itu adalah nomor terdakwa. Nah, kalau di bukti keterangan Kusnadi itu disebut HP kesekretariatan. Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama saya tidak pernah memerintahkan Kusnadi karena saat itu saya sedang ada acara peringatan hari lahir Bung Karno di DPP. Kemudian yang kedua, handphone Sri Rejeki itu adalah sekretariat. Kemudian yang ketiga, ya saya tidak tahu menahu terkait hal itu. Karena sekiranya handphone itu ditenggelamkan atau direndam, maka tidak bisa disita oleh KPK. Dan tidak akan ada percakapan-percakapan seperti itu. Ya, karena di sini keterangan saksi Saudara Kusnadi itu mengatakan itu sebenarnya kegiatan larung ya, dan tadi saudara konfirmasi bahwa hal itu biasa terjadi di PDI Perjuangan gitu ya. Ya, betul. Hal-hal yang sifatnya tradisi spiritual seperti itu. Betul. Betul ya. Oke. Pernah nggak saudara terdakwa juga selama ditahan ini juga melakukan kegiatan spiritual sejenis, melarung atau sejenisnya itu? Ya, saya pernah ketika habis dari persidangan, kemudian di rutan merah putih, saya menggunakan baju rompi. Rompi itu kemudian saya sambil berdoa, saya puasa saat itu, saya puasa kemudian saya berdoa, rompi itu seperti saya larung. Caranya dengan apa? Saya berdoa sambil mencuci rompi itu. Dan kemudian saya ceritakan ke teman-teman, saya barusan melarung rompi. Loh, caranya gimana? Itu saya cuci bersih, mengkilap sambil berdoa dan saya berpuasa. Lalu teman-teman di rutan ikut-ikutan. Sehingga kemudian setelah itu banyak rompi yang dicuci dan dibersihkan oleh teman-teman. Itu tradisi larung yang saya jalankan. Jadi bisa ada bentuk lain, kalau kondisinya kan nggak mungkin rompi itu dibuang Ya, kan? iya betul, saya cuci seperti itu. Oke. Saudara terdakwa, kita masuk ke poin OJ tadi sudah teruraikan di 5 poin uraian dakwaan. Nah, kita masuk ke bagian dakwaan penyuapan. Ini karena kami perlu konfirmasi ini dakwaan, uraian dakwaan ini, karena dakwaan ini yang menjadi dasar nanti apakah terbukti atau tidak terbukti dan bagaimana putusan berikutnya. Nah, poin ke-6 soal penyuapan. Izin ditayangkan? Oke, sudah ya. Di sini disebut di halaman 6 dan 7 saudara terdakwa bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 2015. Kalau ini benar ya. Yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ada bagian yang ditebalkan di sini. Terdakwa melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang kepercayaan terdakwa, diantaranya adalah Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Nah, kalau di fakta sidang, di alat buktinya, di keterangan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri, mereka berdua membantah sebagai orang kepercayaan dari saudara, lebih kepada penugasan. Bagaimana saudara menjelaskan itu? Memang tidak ada
kepercayaan, apalagi orang yang melekat. Karena sekali lagi di dalam pengalaman saya bisa foto saja itu bisa disalahgunakan, sehingga di dalam konteks sebagai sekjen yang memiliki kewenangan politik di dalam keputusan strategis, kalau ada orang kepercayaan itu di dalam prakteknya itu bisa disalahgunakan, sehingga saya dekat dengan semua orang dan sifatnya egaliter. Saya bekerja atas dasar mekanisme organisasi partai, bukan atas dasar kedekatan orang per orang, sehingga ketika memberikan sanksi disiplin itu juga tidak ada perasaan bersalah. Saya pernah ketika memberikan sanksi pemecatan kepada seseorang karena situasi masa transisi, ada yang datang membawa pistol mengancam, itu saya hadapin. Karena memang tidak ada hubungan yang sifatnya subjektif, semua hubungan dalam koridor kepartian, sehingga siapapun itu kalau dipecat ya harus dipecat. Terima kasih. Oke, karena di sini Doni bilang saksi menjelaskan hubungan terdakwa dengan Saiful Bahri hanya sebatas hubungan profesional dalam partai. Kemudian dia mengakui bahwa hubungan dengan terdakwa sebagai lawyer partai. Ini Doni, benar ya? Begitu ya? Ya betul, ya khusus dalam pengakuan saudara Doni memang seperti itu, karena saudara Doni adalah justru lebih dekat kepada saudara Arief Wibowo dibandingkan dengan saya karena interaksi yang sangat lama. Oke. Saiful juga bilang terdakwa dekat dengan semua orang dan tidak semua urusan pribadi terdakwa atau urusan partai dipercayakan kepada saksi Saiful dan Doni. Itu benar ya? Betul, karena saudara Doni menerima penugasan juga terkait hanya dengan Sumsel 1 ini, di luar itu tidak pernah. Oke. Poin ketujuh ini sedikit lagi izin yang mulia, poin-poin pentingnya saja sengaja kami ambil dari uraian dakwaan. Poin ketujuh ini saudara terdakwa. Uraiannya begini, bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan partai, terdakwa memanggil Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di rumah aspirasi, Jalan Sultan Syahrir dan seterusnya. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai, dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan dan seterusnya. Fakta sidangnya, alat buktinya bisa dilihat saudara terdakwa, Pak Su bisa baca ya. Nah, keterangan Saiful Bahri di sini terdakwa hanya memberikan arahan untuk melaksanakan keputusan partai itu ke Doni Tri Istiqomah. Yang kebetulan pada saat itu saksi juga Saiful Bahri juga datang di sana. Tidak ada pembicaraan sama sekali terkait uang pada saat itu. Kemudian ada keterangan Doni Tri Istiqomah juga. Awalnya saksi dipanggil sendiri. Kemudian Saiful Bahri tiba-tiba datang. Dan lebih pada aspek pelaksanaan keputusan partai. Apa keputusan partai yang dibahas pada saat itu yang disampaikan ke Doni, saudara terdakwa? Baik, jadi ketika kami membahas tentang fatwa MA, kemudian tiba-tiba saudara Saiful muncul, perintah yang saya keluarkan hanya laksanakan putusan partai, yaitu putusan untuk melaksanakan keputusan dari permohonan terhadap keputusan dari Mahkamah Agung. Itu yang ada. Nah, saya memang juga agak kaget ketika di dalam berita acara dari penyidik KPK, saudara Arief Budi Raharjo, itu malah dikembangkan perintah saya yang mula-mula sangat sederhana laksanakan perintah partai, itu malah dikembangkan untuk melaporkan secara detail termasuk penggunaan dana. Padahal sama sekali, saya ini sekjen yang membangun reputasi sebagai sekjen anti korupsi, yang membangun pelembagaan partai. Sehingga saya tahu aturan-aturan hukum. Sehingga perintah saya sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan lain oleh saudara Doni maupun Saiful. Laksanakan perintah partai sesuai dengan kedudukan hukum yang dimiliki oleh PDI Perjuangan yang memohon kepada KPU agar melaksanakan putusan MA. Kami bertegas ya saudara terdakwa, jadi yang dimaksud dengan penugasan melaksanakan keputusan partai itu maksudnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung, begitu ya? Betul. Jadi tidak ada sama sekali penegasan, pokoknya bagaimana caranya untuk mengurus Harun Masiku agar ditetapkan sebagai anggota DPR. Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya tidak ada penugasan sama sekali. itu.
Dan Saiful juga sama Doni menjelaskan hal yang sama. Dan tidak ada sama sekali terkait dengan komitmen penyerahan uang terkait dengan pengurusan Harun Masiku ini. Karena di dakwaan bunyi begini nih. Sama sekali tidak ada. Bahkan kemudian sampai saya baca seluruh BAP, rupanya itu muncul dalam keterangan penyidik KPK Saudara Arief Budi Raharjo yang memang tidak mendengar, mengalami, dan melihat secara langsung. Oke. Ya kami juga sudah cek saudara terdakwa, bahkan Saiful Bahri mengatakan skenario itu dia yang susun sendiri dan pada saat itu malah belum kepikir pada saat bertemu dengan saudara terdakwa. Poin nomor 8. Ini sedikit lagi saudara terdakwa, terpaksa kita harus sisir satu persatu agar clear. Poin nomor 8. Intinya di sini terdakwa menurut dakwaan memerintahkan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk melaporkan apabila terdapat pemberian uang untuk pengurusan Harun Masiku. Di bawahnya disebut dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait dengan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Nah, keterangan Saiful Bahri di proses persidangan kemudian dia koreksi kan terakhir tadi yang diperlihatkan bahwa aspek-aspek soal biaya keuangan, biaya operasional dan lain-lain itu tidak ada dilaporkan oleh Saiful Bahri kepada terdakwa. Yang sebenarnya apa? Ya memang perintahnya laksana putusan partai sesuai dengan posisi hukum yang sangat kuat untuk melaksanakan putusan MA. Jadi nggak ada perintah-perintah terkait dengan dana, suap, segala. Berarti karena saya ini juga tahu aturan hukum. Ya. Perintah terkait dana, suap dan lain-lain tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada juga laporan dari Saiful Bahri terkait dengan hal tersebut? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya? Tidak tahu, baru di persidangan mengetahui hal tersebut. Oke, Doni juga menjelaskan hal yang dan itu diakui sama. juga oleh saudara Saiful bahwa di dalam pertemuan dengan Doni, mereka lah yang merancang dan saudara Saiful sendiri yang dikejar-kejar oleh saudara Harun Masiku. Ya, di fakta sidang memang Saiful Bahri mengatakan dia yang meng-create sendiri bersama Doni untuk suap itu tanpa arahan dari saudara terdakwa. Poin nomor 9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 bertempat di ruang kerja Wahyu Setiawan di kantor KPU RI, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah menemui Wahyu Setiawan. Terdakwa juga memohon agar KPU RI dapat mengakomodir permintaan terkait Harun Masiku tersebut. Bunyi dakwaannya seperti ini. Keterangan Wahyu Setiawan pada saat itu memang pernah bertemu pada saat Isoma ya. Pada saat Isoma dan kemudian tidak ada pembicaraan secara spesifik terkait dengan Sumsel. Dan juga keterangan Doni Tri Istiqomah. Bagaimana keterangan terdakwa terkait hal ini? Yang pertama saya bertemu Wahyu bukan karena memohon, tetapi karena saya diundang. Saya diundang, mereka sedang merokok, kemudian saya berbincang dengan komisioner KPU yang lain. Setelah saya memberikan keterangan dan memberikan apresiasi atas kinerja dari KPU dalam pemilu yang sangat kompleks, saya kemudian diundang. Di dalamnya kemudian sudah banyak orang, ya hampir sekitar 7 orang termasuk dari partai politik yang lain. Saya juga di situ tidak berbicara urusan Kalbar 1 maupun Sumsel 1. Mengapa? Karena Kalbar 1 sudah dibahas dalam pleno sebelumnya. Sumsel 1 belum dibahas. Di situ justru saudara Wahyu yang menceritakan kepada saya terkait urusan Sumsel, lalu saya mengatakan ngomong saja sama Doni. Oke. Terima kasih. Berarti yang justru ngomong soal Sumsel 1 itu Wahyu ya? Justru Wahyu. Dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait sama dengan sekali hal itu? tidak ada perbincangan lebih lanjut. Karena saat itu memang Sumsel belum dibahas di dalam rapat pleno. Oh, baru Kalbar yang dibahas Iya, sebelumnya baru ya? Kalbar terlebih dahulu. Oke. Ada foto selfie Harun Masiku. Kalau di dakwaan bunyinya begini. Pada saat fatwa MA diterbitkan Mahkamah Agung RI, terdakwa dan Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan menerima fatwa tersebut. Keterangan Saiful Ali ya memang fotonya diperlihatkan gitu kan. Tapi keterangan terdakwa bagaimana terkait dengan hal ini? Karena kita nggak bisa konfirmasi ke Harun Masiku dan juga ke Jan Farid kan di sini. Jadi pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan fatwa MA. Apalagi dikatakan lobby-lobby untuk fatwa MA misalnya. Itu sama sekali tidak berkaitan karena fatwa MA itu keluar pada tanggal 23 September. Sekiranya kami bertemu untuk berkaitan fatwa, ya fatwanya tidak keluar pada tanggal 23, mungkin tanggal 27 setelah pertemuan kami berlangsung. Dan
pembicaraan tidak ada terkait dengan persoalan fatwa. Saya mendampingi Pak Yan Farid karena diajak oleh Pak Yan Farid, dan kemudian saya sendiri tidak tahu ada foto itu. Baru di persidangan ini saya tahu adanya foto itu, karena kami berdua berangkat satu mobil dengan mobilnya Pak Yan Farid. Ketika kami masuk ke ruang tunggu Ketua MA, di situ sudah ada Harun Masiku. Oh, berarti nggak jalan bareng Harun Masiku begitu ya? Tidak. Dan tidak janjian juga dengan Harun Masiku pada saat Tidak janjian itu? juga. Janjiannya sama Jan Farid? Sama Pak Yan Farid. Kebetulan ketemu Harun Masiku di Mahkamah Agung? Iya betul, di ruang tunggu. Pada saat pembicaraan dengan Pak Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung saat itu, apakah Harun Masiku juga ikut dalam pertemuan tersebut? Tidak, karena memang urusannya berbeda. Jadi setelah foto kemudian Tapi di situ keluar? saya melihat Pak Yan Farid sempat juga berbicara dengan Harun Masiku, saya tidak tahu. Tapi begitu kami masuk ke ruang Ketua MA, kemudian Pak Yan Farid mulai menyampaikan silaturahimnya, itu saudara Harun Masiku kemudian keluar dari ruangan itu. Oke, ini poin nomor 11, tinggal 3 poin lagi. Ini nomor 11 sampai dengan poin nomor 15, bukan 3 lagi, tinggal 4 setelah 11 begitu ya. Kita cepat saja saudara terdakwa. Ini terkait dengan pertemuan di Singapura. Bunyi dakwaannya begini. Saiful Bahri menyampaikan bahwa Saiful Bahri diperintahkan oleh terdakwa. Jadi ini di dakwaan bunyinya, Saiful Bahri itu seolah-olah dia diperintahkan oleh terdakwa untuk meminta agar Rizky Aprilia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa tersebut, Rizky Aprilia menolak. Jadi seolah-olah di dakwaan, saudara terdakwa memerintahkan begitu ya, Saiful Bahri agar ngomong ke Rizky Aprilia. Nah, kami sudah cek di fakta sidang ini saudara terdakwa. Nanti kami minta penjelasan saudara terdakwa. Keterangan Saiful Bahri bahwa saksi mendapat dana operasional 25 juta dari Harun Masiku saat berangkat ke Singapura menemui Rizky Aprilia. Bahwa benar inisiatif untuk menawarkan jabatan komisaris BUMN kepada Rizky Aprilia berasal dari saksi dan tidak ada perintah dari terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan perintah ataupun usulan untuk melakukan pemecatan terhadap Rizky Aprilia. Itu keterangan Saiful Bahri di persidangan 22 Mei, kami catat dalam transkrip persidangan. Kemudian ada keterangan Doni Tri Istiqomah terkait dengan ini. Bahwa saksi mengetahui Saiful menemui Rizky Aprilia di Singapura. Bahwa terkait pertemuan antara Saiful dan Rizky Aprilia di Singapura, saksi lupa kapan terjadinya, namun saya ingat saksi motifnya adalah karena saksi berinisiatif mencari solusi lain. Kemudian saksi dimarahi oleh terdakwa karena berinisiatif untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura. Jadi uraian dakwaannya saudara terdakwa, seolah-olah terdakwa itu memerintahkan Saiful ke Singapura bertemu Rizky dan meminta Rizky mundur. Saiful Bahri membantah hal tersebut dan mengatakan tidak ada perintah dan tidak ada laporan ke terdakwa. Bagaimana penjelasan terdakwa? Ya, memang saya tidak menahu sama sekali tentang keberangkatan saudara Saiful. Bahkan dalam persidangan ini saya baru tahu kalau saudara Saiful itu sering ke luar negeri. Saya sebagai sekjen itu selama 10 tahun tidak bisa ke luar negeri. Praktis tidak bisa ke sana. Jadi karena kesibukan tugas-tugas, sehingga apa yang disampaikan dalam surat dakwaan tersebut sama sekali tidak benar. Saya tidak mengetahui, dan itu semua adalah atas inisiatif dari Doni Tri Istiqomah. Oke, kita lanjut nomor 12 saudara terdakwa. Ini pendek saja. Di sini terkait dengan dakwaan yang mengatakan terdakwa menahan undangan pelantikan Rizky Aprilia. Hanya Rizky Aprilia yang menjelaskan itu. Tidak ada bukti atau saksi yang lain. Silahkan penjelasan terdakwa bagaimana? Baik, terima kasih Yang Mulia, bahwa undangan terhadap pelantikan anggota DPR itu yang menetapkan adalah KPU dalam koordinasi dengan Sekretariat Negara. Sehingga partai sudah tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Sejak calon anggota legislatif dikeluarkan SK dari KPU terhadap penetapan caleg terpilih, maka partai sudah tidak punya lagi kewenangan untuk melakukan intervensi. Sehingga apa yang disampaikan oleh saudara Rizky ini tidak benar. Bahkan saya mendengar dari DPP PD Perjuangan ketika saudara
Rizky Aprilia memberikan keterangan di persidangan ini bahwa sepertinya ketika dia mau menghadiri pelantikan, dia di bus bertemu dengan Maria Lestari dan Vita, lalu dari kedua orang itu yang mempertanyakan adanya surat undangan. Ternyata setelah dikonfirmasi, saya mendengar bahwa keterangan itu adalah tidak benar, sehingga partai tidak punya kekuasaan untuk menahan undangan seseorang yang akan dilantik menjadi anggota dewan. Oke, berarti tidak ada ya? Tidak ada, tidak ada. Menahan undangan untuk Rizky Aprilia begitu ya? Tidak ada. Itu asumsi Rizky Aprilia saja berarti ya? Poin ke-13, nah ini poinnya cukup krusial ini, saudara terdakwa. Izin yang mulia sedikit lagi. Poin nomor 13. Kusnadi menyatakan bahwa uang yang diterima berasal dari terdakwa. Di dakwaan bunyinya begitu. Di halaman 12, kita sama-sama bisa cek. Selanjutnya, bertempat di ruang rapat DPP PDI Perjuangan, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menemui Doni Tri Istiqomah. Kemudian, di bagian yang ditebalkan ini, saudara terdakwa, bisa terbaca ya. Kemudian Kusnadi menyerahkan uang dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah. Saya ulangi, kemudian Kusnadi menyerahkan uang dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam dengan mengatakan, ini Kusnadi ngomong, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun Masiku." Itu pernyataan, kalau di dakwaan ya, pernyataan dari Kusnadi ke Doni Tri Istiqomah. Bagaimana fakta di persidangan? Keterangan Kusnadi mengatakan bahwa uang itu dari Harun Masiku. Diberikan Harun Masiku pada pertengahan Desember 2019. Dan Kusnadi mengatakan baru mengetahui isi tas ransel tersebut adalah uang setelah ramai pemberitaan. Dan tidak pernah Kusnadi mengatakan pada Doni Tri Istiqomah bahwa Mas ini ada perintah dari Pak Sekjen. Nah, bagaimana keterangan dari terdakwa? Ya, saya baru mengetahui hal ini di persidangan. Karena saya memang sama sekali tidak mengetahui adanya titipan dari saudara Harun Masiku kepada Kusnadi. Jadi dalam persidangan itulah saya mengetahui. Tapi kalau kita lihat juga dari dakwaan dari JPU tersebut, itu juga ada yang ketidaksesuaian dengan keterangan saksi. Sebagai contoh, itu dikatakan di ruang rapat. Saya mendengar di persidangan ini bahwa itu di ruang rokok, misalnya seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan itu saya sama sekali tidak mengetahui berkaitan dengan titip menitip dana. Berarti nggak ada sama sekali ya? Ini seolah-olah ya kalau dari dakwaan ya? Bahkan ketika saya juga mencoba membaca, itu bukan 400 juta, itu di fakta persidangan tahun 2020, persidangan nomor 18 dan 28, itu dananya 750 juta. Jadi bukan 400 juta, 750 juta itu fakta persidangan dalam putusan 18 dan 28. Oke, di persidangan sebelumnya sudah inkrah itu dana yang tersedia 750 begitu ya? 750 juta. Oke. Nah, di sini kan seolah-olah nih Pak Hasto, seolah di sini Kusnadi itu terima uangnya 400 juta ini di dakwaan ini, itu seolah-olah dari Pak Hasto. Jadi kami ingin pastikan, apakah pernah Pak Hasto memberikan uang pada Kusnadi 400 juta itu? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Lanjut ke poin 14. Poin 14. Ini Doni memberitahu pada Saiful bahwa uang yang diterimanya berasal dari terdakwa. Bunyi rumusan dakwaannya di halaman 12 begini. Kemudian Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri melalui WhatsApp menyampaikan telah menerima uang sebesar 400 juta dari terdakwa, sedangkan sisanya sebesar 600 juta dari Harun Masiku. Keterangan Doni di persidangan bahwa saksi membenarkan adanya percakapan saksi dengan Saiful karena ada screen capture WA yang ditunjukkan pada saat itu.
bahwa saksi menjelaskan alasan saksi menyebut nama terdakwa dalam percakapan tersebut adalah murni agar Saiful segera datang mengambil uang 400 juta yang dititipkan Kusnadi pada saat itu ke saksi. Bahwa saksi mengatakan tidak berani menyebut itu dari terdakwa karena yang memberikan adalah Kusnadi. Jadi tidak pernah, kami ketika digali lebih jauh, Doni tidak pernah menerima sama sekali dari terdakwa uang 400 juta. Dan Kusnadi tidak pernah bilang bahwa uang itu dari Pak Sekjen. Nah, bagaimana penjelasan terdakwa? Ya, saya juga sama sekali tidak tahu. Baru di persidangan inilah saya mengetahui nama saya sering dipakai, termasuk untuk meminta agar orang cepat datang. Oke. Jadi sama sekali tidak ada dana dari saya. Dan tidak pernah ada laporan juga dari Saiful? Tidak ada, di dalam Doni? komunikasi kan juga tidak ada. Oke. Kalau Doni itu juga, kalau misalnya ada dana dari saya, ya dia akan WA ke saya. Itu sama sekali tidak ada. Karena memang tidak ada dana dari saya yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan persoalan ini. Saudara terdakwa, itu penuntut umum berulang kali menunjukkan bukti komunikasi antara Doni Tri Istiqomah dengan Saiful Bahri, dan ada juga kemudian yang kemudian diragukan tadi ya, apakah benar bukti komunikasi tersebut dengan Harun Masiku. Jadi mereka bertiga nih yang saling berkomunikasi yang menyebutkan nama terdakwa. Doni di persidangan sudah mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan dari terdakwa. Saiful pun mengatakan dia taunya dari Doni. Kemudian menyampaikan juga ke Harun Masiku. Jadi seolah-olah nih komunikasi mereka bertiga itu kalau di otak-atik Gatot ini seolah-olah terdakwa nih yang ngasih uang 400. Nah, kami ingin penegasan nih. Pernah nggak terdakwa memberikan uang atau mengalokasikan uang 400 itu untuk menyuap Wahyu Setiawan? Sama sekali tidak. Karena saya tahu nyuap itu juga perbuatan melanggar hukum dan kedudukan partai kuat. Tidak ada motif, tidak ada kepentingan apapun terkait dengan suap menyuap. Itu selalu yang secara konsisten saya larang. Karena sebagai sekjen saya juga membangun reputasi sebagai sekjen anti korupsi. Jadi itu sama sekali tidak benar. Ya, dari pengakuan saudara Saiful dan Doni sendiri, mereka bertigalah yang meng-create itu. Yang membuat skenario suap itu mereka dan tidak pernah dilaporkan kepada saya. Termasuk yang 1,5 miliar komitmen yang katanya komitmen itu saudara juga tidak pernah dilaporkan? Sama sekali. Bahkan dari persidangan ini saya tahu bahwa itulah yang menjadi komitmen Harun Masiku di dalam pertemuan di Grand Hyatt. Ya, saya tidak tahu sama sekali terkait dengan komitmen dana, apalagi sampai menalangi dana. Ya, buat apa saya harus menalangi dana seseorang yang memang tidak ada kaitannya dengan saya secara pribadi, juga secara organisatoris saya menjalankan keputusan partai. Oke. Apalagi tadi aturan PAW ya, sebenarnya kalau memang betul-betul PAW dengan alasan pemberhentian dia nggak perlu keputusan KPU. Lebih mudah untuk dilakukan pemecatan daripada harus mengeluarkan uang untuk suap. Iya. Nah, poin terakhir nih, sebenarnya ini sudah disinggung tapi kami ingin minta penegasan saudara terdakwa. Pada tanggal 23 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful Bahri dan menyampaikan uang 850 telah dititipkan Harun Masiku kepada Kusnadi di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 kepada terdakwa melalui pesan WA. Ini yang seolah-olah saudara menyetujui tadi itu di WA itu. Keterangan Saiful Bahri bahwa benar penggunaan OKSIP biasa digunakan oleh terdakwa. Jadi ada beberapa komunikasi terdakwa itu menggunakan OKSIP. Keterangan Saiful Bahri berikutnya bahwa saksi tidak mengetahui apa arti OKSIP saat berbicara dengan terdakwa. Saksi Saiful Bahri tidak tahu apakah OKSIP menandakan persetujuan terdakwa atau tidak dan tidak pernah mengkonfirmasi kembali kepada terdakwa. Bagaimana penjelasan terdakwa terkait dengan hal ini? Apakah saudara terdakwa pada saat menjawab OKSIP itu betul-betul sudah punya pengetahuan bahwa Harun Masiku itu ngasih uang 850 juta pada Saiful Bahri melalui Kusnadi atau seperti apa? Ya, sama sekali saya tidak tahu, apalagi ada asosiasi dengan uang. Karena uang itu sangat hati-hati. Saya dapat informasi orang yang dapat diduga menyalahgunakan uang saja, saya lakukan klarifikasi sebagaimana dialami oleh saudara Tio. Sehingga hal-hal seperti itu saya tidak pernah berbicara uang, apalagi berbicara untuk berkaitan dengan suap.
Dan jawaban oke sip saya tidak tahu 850 itu apa, geser. Itu bisa buku, bisa bentuk-bentuk lain, atribut, bisa kaos dan sebagainya. Sehingga saya jawab oke sip sebagai jawaban standar. Sama dengan jawaban-jawaban yang lain ketika Saiful mengusulkan pemecatan Rizky. Saya jawab oke sip. Nah, terkait dengan saudara terdakwa menegur Saiful Bahri, itu kejadiannya setelah komunikasi ini ya? Setelah saudara mendengar dari pihak lain atau bagaimana? Iya betul, jadi karena itu kan saya juga liburan Natal ya, itu perkiraannya adalah pada akhir Desember. Mengapa? Karena saya harus persiapan Rakernas, sehingga liburan saya geser ya, menjelang tahun baru itu saya berada khusus untuk persiapan Rakernas, menyiapkan lahir dan batin. Nah kemudian karena saya menegur saudara Saiful, tanggal 7 Januari itu kami mengadakan selamatan di Rumah Aspirasi. Itu. Nah, di situ saudara Saiful sudah tidak kami undang. Ya, karena kami berikan teguran keras tersebut. Sehingga selamatan tersebut atas saran Habib Jafar almarhum. Karena saya dekat dengan beliau, Pak Hasto, selamatan dulu, selamatan, kira-kira seperti itu. Maka saya mengadakan selamatan. Jadi begitu saudara terdakwa mengetahui untuk pertama kali ya, ada info bahwa Saiful minta uang ke Harun, baru Ya, saudara betul. langsung melakukan teguran gitu. Betul. Tadi saya diingatkan bahwa Harun Masiku juga menginformasikan kepada saya, meskipun saya lupa siapa yang menyampaikan kepada saya. Begitu dapat informasi, karena menyangkut hal yang sensitif, saya langsung memberikan teguran dan cukup keras teguran saya. Teguran dan juga hukuman ya, tidak melibatkan dalam kegiatan tadi. Iya betul. Apakah di partai politik atau di PDI Perjuangan kalau seorang kader yang biasanya diundang kemudian tidak diundang itu bisa menjadi hukuman sosial bagi mereka? Iya, karena memang sama juga dengan ada kejadian lain. Yang mulia izin ketika saya baru ingat saudara Haris Turino. Satu dia PAW menggantikan Pak Prakosa karena beliau menjadi dubes. Kami sudah proses ke KPU. Tapi kemudian dia menggunakan orang-orang untuk melobi saya. Itu juga saya tegur keras. Karena ngapain harus lobby-lobby? Karena prosesnya adalah sudah dijalankan di situ. Karena DPP sudah memutuskan penggantinya adalah dia. Sehingga nggak perlu dia harus lobby-lobby dulu ke orang-orang setiap saya ketemu mendapat pesan dari saudara Haris Turino. Itu juga saya memberikan suatu teguran. Jadi itu sikap memang untuk menjaga dalam membangun reputasi di dalam mengelola tata kelola partai yang mengedepankan integritas dan mekanisme partai. Oke, sebagai bentuk evaluasi sekaligus pembinaan itu berarti ya? Iya betul. Oke, dari saya cukup yang mulia.